hadirunal kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni imtisalul awamirillah, menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan sekaligus wajtinabun nawahihi, meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita semuanya. Kata Nabi, sayati zamanun ala ummati, suatu saat nanti akan datang suatu keadaan di mana umatku yafirru minal ulama, yafirruna minal ulama, sama-sama menjauhi para ulama, wal fuqaha, dan juga jauh dari ahli fikih. Kalau umat sudah jauh dari ulama, jauh dari ahli fikih yang menunjukkan halal dan haram, yang menunjukkan kepada kita hukum mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan, maka fayabtaliyahumullahu, maka Allah akan menimpahkan kepadanya bisalasati baliyatin, 3 bencana. Jadi kalau umat sudah sama-sama meninggalkan ulama, sama-sama meninggalkan orang yang ahli hukum agama, maka Allah akan mendatangkan kepadanya 3 macam bencana. Apa 3 macam bencana yang akan Allah turunkan jika umat sudah jauh dari ulama dan jauh dari ahli hukum? Yang pertama adalah yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah akan mengangkat keberkahan hidupnya, keberkahan rezeki dari usahanya. Kalau sudah keberkahan diangkat oleh Allah, maka sebanyak apapun tidak akan pernah cukup. Karena apa? Karena keberkahan sudah tidak ada lagi. Dulu kita mendapatkan rezeki sedikit, tapi ketika kita sudah meninggal masih tersisa. Tapi kebanyakan orang sekarang belum meninggal, apa yang dikumpulkan mulai muda sudah semuanya habis. Kalau tidak begitu meninggal dunia, maka terjadi huru hara di keluarga, mungkin tengkar rebutan harta warisannya. Maka hal ini mungkin kita semua banyak merasakan. Ya, berapapun harta yang kita dapat, kadang-kadang hanya sekejap akan habis dan tidak tersisa. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita semua agar semua itu menjadi berkah, maka suatu negeri penduduknya harus bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dan beriman kepadanya. Iman artinya apa yang dikatakan Allah tidak diragukan, apa yang difirmankan
difirmankan Allah dilaksanakan, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Kalau itu tidak dilaksanakan, maka keberkahan di bumi dan di langit akan dihilangkan oleh Allah. Yang kedua, kalau umat sudah jauh dari ulama, jauh dari ahli hukum agama, maka bencana yang akan datang kepada kita yang kedua, wasfasaniyatu bisultanillahi alaihim sultanan dzaliman. Maka Allah akan mengutus pemimpin-pemimpin yang zalim untuk mengutus suatu negara, untuk memimpin suatu negara. Oleh karenanya kita hati-hati. Di Indonesia ini barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguji kita. Allah telah menguji kita keadaan yang seperti sekarang ini. Ini karena umat sudah jauh dari para ulama dan sudah jauh dari ahli hukum agama. Semua diabaikan begitu saja. Yang penting saya, yang penting dapat, halal haram sudah tidak diperhatikan lagi. Kata orang Jawa bilang, wal kedua bakadal babantal pokok kolu diuntal, halal haram sudah tidak difikirkan lagi. Oleh karenanya setiap kita mendapatkan rizki harus kita tanya, rizki yang saya dapat ini halal apa haram? Kalau nanti saya makan dan dimakan keluarga menjadikan hidup ini berkah, apa menjadi sengsara? Ini yang harus kita pikirkan. Sehingga jangan asal dapat, jangan asal banyak, tapi kita pikir ini halal apa haram, ini bisa dimakan apa tidak. Kemudian yang ketiga, kalau umat sudah jauh dari ulama, jauh dari ahli hukum agama, maka bencana yang ketiga kata Nabi, yakhrujuna minat dunia bighairi iman. Banyak orang yang meninggalkan dunia ini tanpa membawa iman. Ini yang paling berbahaya. Sehingga akhir zaman seperti sekarang ini yang digambarkan oleh Nabi, mungkin siang masih bercanda dengan kita, tiba-tiba sore kita sudah dengar dipanggil oleh Allah. Pagi mungkin ya, sore bercanda dengan kita, ternyata pagi sudah tidak pernah ketemu lagi kita. Oleh karenanya iman ini harus kita pupuk kapan saja dan di mana saja. Rasulullah katakan, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui iman kalian setiap saat dengan banyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Sebab Nabi mengingatkan pula kepada kita, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mampu mengucap kalimat la ilaha illallah, maka ia pasti akan masuk surga. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menumbuhkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya umat yang ada di Indonesia ini akan mendekat lagi kepada ulama, akan bertanya lagi kepada ahli hukum, sehingga tiga musibah itu tidak terjadi pada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua dari malapetaka dan bencana, baik bencana di dunia dan bencana di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari meninggal su'ul khotimah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idha kuri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Barakallahu
الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana wa sa'iril makhluqat alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyi qadima faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan mubarakan mawsuma. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal riba wal zina wal zilzal wal mihal ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min sa'iri biladil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al baldatana Indonesia aminatan warzuqna lahum minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.